Pada video yang ketiga ini dari modul yang kedua, saya mencoba untuk membuat catatan kuliah komputasi fisika tentang tuple dan list. Ini merupakan bagian atau hal dasar dalam Python. Tuple adalah urutan objek yang dipisahkan oleh koma di dalam tanda kurung. Jika tuple berisi satu objek, tanda kurung dapat dihilangkan tentunya. Kemudian, tuple ini mendukung operasi yang sama seperti string dan juga tidak berubah, dalam artian dia dalam string itu kan kita tidak bisa merubah elemen yang ada dalam sebuah list ya, atau sebuah urutan objek maksudnya. Kemudian berikut adalah contoh di mana tuple D berisi tuple yang berisi tuple lain, yaitu 10, 7, dan 2005. Berikut contohnya. Di sini kita melihat tentang tuple D yang tadi saya sebutkan, berisi urutan objek mulai dari Julian, Ramtia, dan ini dalam bentuk string, kemudian angka, dan ini tanggal lahir dalam bentuk angka atau integer. Ini adalah merupakan tuple yang kita notasi dengan variabel D, tuple D, yaitu ada last name, first name, dan birthday yang kita notasikan dengan tuple D. Nah, kita mencoba unpacking dari setiap bagian ini, jadi last name, first name, dan birthday dengan variabel D yang merupakan tentunya ini berhubungan dengan apa yang kita munculkan di awal, variabel D-nya. Sehingga jika kita mencoba untuk memanggil salah satu bagian yang ada dalam tuple ini, kita bisa langsung print first name, dia tentunya akan merujuk ke Ramtia, jadi ke elemen yang kita hadirkan dalam tuple. Print first name, dia langsung ke Ramtia, kemudian kita print birthday atau birthdate, ya, dia akan memunculkan tanggal lahir, seperti yang kita definisikan pada urutan tuple-nya. Kemudian kita bisa merubah atau kita bisa memotong, misalkan kita ingin mengambil birth year saja, tahun lahirnya saja, sama dengan birthday, birthdate, urutan atau elemen kedua. Ini ke 0, ke 1, dan ke 2. Kita dapat 2005 sebagai tahun lahirnya. Sehingga jika kita print birth year atau tahun lahirnya, maka hasilnya adalah 2005. Karena tadi kita sudah mendefinisikan birth year, birth date di urutan ke-2, 0, 1, 2. Kemudian jika kita ingin menggabungkan, misalkan antara first name dan last name, maka kita bisa memberikan notasi name sama dengan D ke 0, ya, D ke 0 berarti yang ini, Julian, dan D ke 1, yang berarti Ramtia. Dan ini adalah spasinya. Sehingga di saat kita print name atau nama, maka akan komplit Julian Ramtia, yang merupakan bagian dari tuple yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita panggil satu persatu dan kita pisahkan dengan menggunakan spasi yang ini. Begitu tuple. Kemudian kita coba lihat berikutnya. Kita masuk ke list. List mirip dengan tuple, tetapi bisa berubah. Kalau tuple tadi seperti sebuah urutan string yang tidak bisa berubah, dalam artian kita tidak bisa memodifikasi setiap elemen di dalamnya, tetapi list bisa berubah. Sehingga elemen dan length dapat dimodifikasi atau dirubah-rubah. Kemudian sebuah list diidentifikasi dalam sebuah tanda kurung. Berikut adalah contoh operasi yang dapat dilakukan pada list atau daftar. Nah, ini yang contohnya. Kita membuat list E 1.0, 2.0, dan 3.0. Kemudian kita ingin menambahkan elemen berikutnya 4.0 dengan perintah e.append 4.0. Berarti dia akan menambah satu komponen lagi 4.0. Sehingga di saat kita print E, maka kita akan mendapatkan sebuah
komponen list yang sudah ada tambahan 4.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kemudian jika kita insert, ya, kita bisa menambahkan insert ke posisi, misalkan kita ingin menambahkan posisi pada posisi ke 0 dengan elemen 0.0, sehingga di saat kita print E, maka dia akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah bagian elemen yang sudah kita tambahkan pada posisi ke 0, yaitu 0.0, ya, mulai dari 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Berikutnya, jika kita ingin mengetahui berapa panjang dari E ini, maka kita print length E, atau length dari E, menghitung panjang dari list E ini, maka kita dapatkan 5. Jadi panjangnya ada 5 elemen. 1, 0, kalau dari Python dia diurut dari 0, tetapi kalau kita lihat panjangnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ingin memodifikasi, ya, ingin memodifikasi pada elemen yang dipilih. Kita ingin memodifikasi pada elemen ketiga dan keempat dengan nilai elemen 0,5 dan 0,5. Sehingga kita print dari E yang sudah kita modifikasi atau kita tambahkan dengan pada elemen ketiga dan elemen keempat, berarti kita akan mendapatkan 0,0, 1,0, 2,0, 0,5, 0,5, dan 4,0. Jadi yang kita tambahkan adalah di elemen ketiga dan elemen yang keempat. Ingat bahwa dalam Python kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kita tambahkan di elemen ketiga dan keempat. Jika F adalah objek yang dapat berubah, seperti list, pernyataan penugasan, G sama dengan F. Tidak menghasilkan objek baru. Jadi tidak membuat objek baru dari G, tetapi hanya membuat referensi terhadap F. Jadi seperti mengcopy list yang ada pada F. Jadi setiap perubahan yang dilakukan pada G akan tercermin dalam F. Jadi dia akan sama. Jadi kalau kita ubah G, F juga akan ikut berubah. Kita lihat di sini. F list kita buat 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kita buat G sama dengan F, ini seperti sebuah alias, ya, G alias dari F. Sehingga pada G ke 0, kita bisa mengganti, ya, atau bisa menambah. Kita pada G ke 0, kita coba menambah pada posisi ke 0, ya. Kita modifikasi menjadi 5.0, sehingga di saat kita print G, maka G akan 5, 2, 3, 4. Jadi sudah berubah elemen ke 0-nya. Otomatis di saat kita sudah merubah yang list G, yang F juga akan ikut berubah. Karena seperti tercermin, ya. Jadi kita ini sebagai alias. Di saat G kita rubah, maka F juga akan ikut berubah. G kita rubah, F juga akan ikut berubah. Sehingga di saat kita print F, maka sama seperti kita print G, karena sudah berubah elemennya. Sehingga untuk melihat agar tidak berubah, kita menggunakan perintah yang lain untuk membuat salinan yang bisa terbebas dari list F. Jadi maksudnya tidak ada pengaruh dari list F. Kita gunakan pernyataan H, misalkan notasi H sama dengan F kurung siku titik 2 tutup kurung siku. Seperti yang diilustrasikan, seperti yang terlihat di samping ini. Kita buat printf yang sebelumnya kita sudah mengganti pada elemen ke 0 sebagai 5.0. Jadi list dari F itu 5.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kita coba membuat sebuah variabel baru. H sama dengan F titik 2 tanda dalam kurung siku. Kemudian kita print H. Oke, kita print H, maka H akan tetap seperti ini, gitu ya. Kemudian kita mencoba merubah. H kita rubah, H pada poin elemen ke 0 kita rubah menjadi ke dalam dengan nilai 1.0, dan berikutnya kita punya H dengan hasil perubahan, ya. Kita print H
maka H sudah berubah dari yang sebelumnya. Kita lihat di sini, elemen 1 sudah berubah jadi 0. Maksudnya ini elemen ke 0 harusnya ya, elemen ke 0, ini elemen ke 1, kedua, dan ketiga. Jadi elemen ke 0 yang tadinya 5,0 pada list F, kemudian kita rubah dengan list H menjadi 1.0, maka saat kita print H, dia sudah berubah. 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kemudian bagaimana dengan F, list dari F? F akan tetap, dia tidak berubah. Jadi saat kita print F, dia tetap yang sebelumnya kita definisikan, 5.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Jadi ini tidak berubah sumbernya. Jadi kalau yang tadi di saat kita buat G sama dengan F, maka F-nya juga akan ikut berubah jika kita merubah G. Kemudian kita masuk ke list matrik. Sebuah matrik dapat direpresentasikan sebagai list yang terhimpun dalam setiap baris dan menjadi elemen dari list. Berikut adalah contoh sebuah matriks I yang kita berikan matriks 3x3 dalam bentuk list. Ini contohnya, kita lihat di sini, ini matriks I yang kita buat variabel I dalam sebuah matriks, ya, matriks 1, 2, 3, 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Nah, ini matriks I yang kita buat. Kemudian kita bisa memanggil, misalkan saya ingin memanggil baris yang ke 0. Ini baris 0, baris kedua, baris ke-1, baris kedua. Ingat, dalam Python, kita start dari 0. Sehingga di saat kita print I pada baris ke-0, ya, maksudnya ini akan nge-print baris ke-1 dari matriks ini, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil list dari 1, 2, dan 3. Berarti yang kita print yang bagian atasnya saja, di baris ke-1. Tetapi perintahnya, karena dalam Python, kita start dari 0. 0, 1, 2. Ya, jadi kalau saya print I0, maka dia akan nge-print baris ini. Kalau saya print I1, maka dia akan nge-print baris ini. Kalau saya print I2, maka dia akan nge-print baris ini, baris yang ketiga. Kemudian kalau saya ingin print I kedua, ya, jadi kita ingin mencoba mengambil elemen, jadi I kedua dan baris ke-1, dalam hal di sini urutannya ya. Sehingga kita di sini mengatakan bahwa dia akan nge-print baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Nah, berarti dia akan ngambil di sini, dia akan nge-print angka 8. Jadi I2 dan 1, berarti dia akan mengambil elemen dari baris ketiga dan kolom kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya.